Kabar mengagetkan datang dari keluarga Atta Halilintar, yang mana sang ayah Anovial Asmid saat ini tengah terlibat konflik terkait sengketa kepemilikan tanah pondok pesantren Yayasan Al-Ansor yang berada di Pekanbaru, Riau. Dalam sengketa tanah tersebut, Anovial menggugat secara perdata dengan mengklaim kepemilikan tanah senilai 26 miliar rupiah tersebut sebagai miliknya. Atas gugatan tersebut, pihak yayasan harus mengembalikan tanah itu kepadanya. Sementara pihak yayasan tidak tinggal diam atas gugatan yang dilayangkan ayah dari Atta Halilintar itu. Pihak Yayasan Al-Ansor melalui kuasa hukumnya pun mengungkapkan jika tanah tersebut dibeli secara kolektif oleh anggota yayasan. Namun tak disangka, ternyata tanah itu diambil alih dan dibalik nama atas nama Anovial saat ia dipercaya sebagai pemimpin Yayasan Al-Ansor pada masa itu. Sampai dengan saat ini, kedua belah pihak masih saling sanggah satu sama lain. Hari ini, tanah yang menjadi objek sengketa itu, yang ada di Pekanbaru itu, dikuasain oleh Yayasan Al-Ansor Pekanbaru. Suratnya juga dipegang atau dikuasai oleh Yayasan Al-Ansor Pekanbaru. Hanya saja nama yang tertera di dalam sertifikat hak milik itu nama Halilintar Anovial Asmid. Pada tahun 93 itu tanah dibeli. Setelah dibeli, yang dibelinya secara kolektif ini ya, dibeli secara kolektif dari semua anggota yayasan menyumbangkan uangnya untuk membeli, yang pada akhirnya itu kan setelah dibeli merupakan menjadi aset yayasan. Nah, beliau pada saat pembelian tanah itu merupakan pimpinan di yayasan. Nah, ini beliau ini menjadi pimpinan di yayasan. Setelah dilakukan pembelian, tanah itu dibuat ke atas nama Haji Saifullah, beliau ini. Nah, kemudian kembali tadi saya tegaskan, karena beliau itu pimpinan pada saat itu, kemudian beliau mengambil alih. Dibuatlah ke nama beliau. Terbitlah sertifikat hak milik ke nama beliau. Namun, meskipun terbit ke nama beliau, tanah tersebut tetap menjadi aset yayasan toh. Nah, karena sumber pembeliannya dari mana dan itu pembelinya siapa kan sudah kita jelaskan. Munculnya sengketa ini ketika beliau ini dikeluarkan ya, bukan berhenti ya, dikeluarkan oleh yayasan karena mungkin sudah dianggap tidak cakap lagi untuk menjadi pimpinan yayasan. Nanti lebih jauh kenapa tidak cakapnya bisa dijelaskan oleh pengurus yayasan. Beliau itu diberhentikan kurang lebih tahun 2003 ya. Nah, 2003 kemudian karena beliau bukan lagi pengurus yayasan, kemudian yayasan meminta kepada beliau untuk mengembalikan semua aset-aset yang pernah dibuatkan ke atas nama beliau. Jadi perlu teman-teman media ketahui, aset yayasan bukan hanya tanah yang ada di Pekanbaru, tapi juga tadinya ada di Jakarta ya, bahkan tersebar di beberapa daerah. Nah, namun sebahagian aset-aset ini sudah dikembalikan kepada yayasan. Nah, kebetulan tanah yang sekarang hari ini menjadi objek sengketa ini belum dikembalikan kepada yayasan, gitu Pak Haji ya. Nanti sidang selanjutnya ini kan masuk kepada sidang keempat. Oh, Sudah bergulir di Pengadilan Negeri Pekanbaru, itu sidang keempat. Nanti masuk kepada pemeriksaan pokok perkara. Karena sidang upaya mediasi sudah dianggap gagal oleh hakim mediator karena beliau tidak pernah datang sebanyak 2 kali, dipanggil oleh pengadilan secara patut, beliau tidak datang. Dan pada saat tanggal 7 itu, 7 Maret yang lalu, hakim mediator mengatakan bahwa beliau tidak beritikat baik. Padahal posisi beliau sebagai penggugat. Pihak yayasan menginginkan agar supaya yang pertama, supaya mereka ini berdamai saja. Adapun tuntutan poin perdamaian adalah semua biaya yang pernah beliau keluarkan
akibat adanya polemik ini, sengketa kepemilikan tanah ini akan diganti oleh pihak yayasan. Nilai tanah itu ditaksir berdasarkan nilai NJOP yang ada di Pekanbaru itu senilai kurang lebih 26 miliar. Nah, kalau bicara kerugian, tentu yayasan sampai hari ini tidak bisa mengembangkan lebih jauh unit-unit usahanya. Karena di atas tanah tersebut kan sudah ada pondok pesantren, sudah ada perbengkelan, sudah ada klinik kesehatan, dan sudah ada juga masjid dan banyak bangunan lainnya. Nah, kendalanya apa? Kenapa yayasan ingin meminta kembali itu? Supaya proses perizinan untuk membuat unit-unit usaha di tanah tersebut bisa berjalan dengan semestinya. Begitu. Luas tanahnya berapa sih Bang itu yang 2,5? 26 m. Kurang lebih 1,9 hektar ya. Hak milik itu kan nama beliau. Nah, hendaknya beliau kembali mengembalikan pada saat persis seperti yang dilakukan pada tahun 2005. Cinta itu mempertemukan. Hal itu bisa membuat seseorang sampai ke titik terendah dan tergelapnya. Cinta itu menyatukan. Mereka tahu nggak hal-hal lain di luar itu? Hal-hal apa yang saya lakukan untuk Lesti? Cinta itu memisahkan. Kalau orang tua gua pada akhirnya tidak menganggap gua anaknya lagi. Bahkan kadang cinta itu juga meninggalkan. Satu saat gua kenapa-napa, dibunuh misalnya. Anak saya nikah, kenapa yang jadi walinya itu bukan saya? Tapi satu hal yang pasti, cinta itu punya kekuatan. Alvin in Love, cinta untuk semua. Terlepas dari kasus sang ayah yang terlibat sengketa tanah, Atta Halilintar tampak fokus mengembangkan kerajaan bisnisnya. Baru-baru ini, ayah dua anak itu tengah fokus mengembangkan bisnis e-sport entertainment yang menurutnya akan segera dimulai dalam waktu dekat ini. Siapa sangka di balik kerja keras Atta ternyata mempunyai tujuan yang menjadi idaman banyak orang. Atta dan Aurel berencana di masa tuanya dapat menikmati hidup dan tidak lagi perlu bekerja keras. Dalam kata lain, pasangan muda itu ingin memanen buah kerja kerasnya di masa muda. Lantas, seperti apa keduanya mewujudkan mimpi indah itu? Emang Bang Atta itu dari awal nikah sampai sekarang aku tuh selalu minta kan, Bang, bisa nggak sisain kasih waktu dalam seminggu tuh 2 hari, hari Sabtu atau Minggu sama keluarga. Ya cuman ya Bang Atta kan yang namanya ya kalau konten kreator ataupun sekarang juga udah ada bisnis kan pasti kita nggak bisa ada yang tahu ya kerjaan di hari Sabtu ataupun Minggu. Terus Bang Atta juga bilang ya supaya kan nanti pas tuanya itu bisa lebih waktu sama kamu dan anak-anak tuh lebih banyak. Dan kita itu emang pengennya sih pas udah tua tuh memang pengennya tinggalnya tuh maksudnya agak jauh lah dari Jakarta gitu supaya lebih peaceful karena kan di Jakarta agak lumayan bikin puyeng kadang. Hari tua yang bisa ngantar jemput anak sekolah, nggak keganggu, bisa waktu anaknya minta kerjain PR malam bisa gitu. Karena sekarang Aminah tuh udah mulai ngerti gitu ya, kalau ditinggal pergi tadi sekarang, kadang sekarang dia udah nangis, maunya sama papa, terus kadang kalau misalnya papanya seharian nggak di Jakarta kan, nggak di rumah, jadi nggak bisa main. Jadi kita pengennya sih banyak juga lah waktu untuk anak-anak kayak gitu. Bulan puasa ini, memang bulan puasa yang ini masih ada acara lagi. Bulan puasa yang sekarang ini memang kan memang kemarin udah sempat nanya-nanya juga ke Pak Ustadz gitu ya kalau puasa saya lagi nyusuin gimana ya Pak Ustadz, terus katanya memang kan nggak diwajibkan gitu, jadi memang bisa bayar fidyah juga. Jadi memang dari tahun kemarin kebetulan dikasih rezekinya sama Allah itu puasa yang waktu 3 tahun lalu hamil Aminah, menyusui Aminah, hamil Azura, sekarang menyusui Azura. Jadi ya dinikmatin aja nggak apa-apa, mungkin itu rezeki. Untuk ibu menyusui dalam agama diperbolehkan untuk meninggalkan puasa Ramadan. Baik dia meninggalkan puasa itu karena sebab khawatir terhadap dirinya, atau khawatir terhadap bayinya saja, atau khawatir terhadap dirinya dan juga bayinya. Ketika kekhawatiran itu tertuju karena bayinya saja, maka dia wajib untuk mengqadha puasa tersebut dan juga membayar fidyah. Fidyah itu 1 mud
gitu, satu mud daripada makanan pokok yang dia berikan kepada orang lain. Adapun ya ketika dia mengkhawatirkan terhadap dirinya dan juga bayinya atau terhadap dirinya saja, maka dia hanya dituntut wajib untuk mengkodoknya saja tanpa fidyah.